Ya, shalom, shalom, shalom. Kita akan mulai pemuritan yang perdana di tahun 2022 ini. Dan saya minta Pak Agus memulai dengan pujian. Mari Pak Agus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada Yesus, sebab Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada Yesus, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk hadirat, saat masuk hadirat, ku bersama dan syukurku yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada Yesus, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada Yesus, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sangat baik. Kau baik setiap waktu dalam hidupku. Dan ku bawa korban syukur kepadamu. Kau Tuhan, Kau layak menerima puji. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau yang layak kami berikan puji. Hanya Kau Tuhan yang sangat baik setiap hari, setiap waktu. Ku bersyukur Kau baik. Pak Agus sekalian pimpin dalam doa.
untuk mengawali pemuritan di malam hari ini. Ya, Pak Agus bisa mengawali dengan doa. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan semua karena kebaikan-Mu. Kami mengawali tahun ini dengan sukacita, dengan pengharapan kepada Engkau bahwa Tuhan masih menyertai setiap kami. Terima kasih kami mulai pemuritan kami di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tema di tahun 2022 ini adalah The Year of Multiplied Grace. Tahun kasih karunia yang berlipat ganda. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa kasih karunia yang kita pelajari adalah kasih karunia yang kembali kepada Alkitab, back to Bible, kembali kepada firman. Karena ada banyak pengajaran kasih karunia modern. Nah, kasih karunia modern itu kasih karunia yang berlebihan. Nah, oleh sebab itu kita baca dulu dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Tentu ayat ini kita sudah paham. Roma 3, 23 dan 24 saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Agus, apa pandangan Anda tentang kasih karunia atau grace itu? Apa yang Anda mengerti tentang kasih karunia atau grace itu? Mari Pak Agus. Ya, mic-nya dibuka. Ya, kasih karunia adalah sebuah hal yang sebenarnya kita manusia tidak punya, tapi Tuhan yang memberikan pada kita. Ya, keselamatan itu adalah kasih karunia bagi manusia. Ya, seharusnya kita melakukan segala sesuatu, tapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan karena jerih lelah kita, tapi oleh karena Tuhan. Jadi sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bukan karena tindakan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi kasih karunia itu adalah sesuatu yang dari Tuhan untuk manusia. Jadi bukan manusia kepada Tuhan, tapi sesuatu yang Tuhan memang berikan kepada manusia. Saya katakan seperti keselamatan. Jadi hal yang maksudnya memang kita nggak bisa kerjakan dan kita memang nggak bisa kita berikan, tapi oleh kasih karunia ya, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu pada yang saya. Ya, dan yang kita selalu akan pahami bahwa kasih karunia selalu bersangkutan, bersinggungan dengan yang namanya keselamatan. Ya, jadi karena kita ini semua orang telah jatuh dalam dosa, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dengan penebusan Yesus Kristus, dan itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan oleh hasil usaha kita. Ada pengertian yang sangat sederhana, tapi tentu itu harus kita lengkapkan, bahwa kasih karunia adalah kemurahan Tuhan bagi manusia, di mana manusia itu tidak layak menerimanya. Dan ya, itu salah satu definisi yang benar, tapi tentu itu hanya definisi awal. Tapi kita bisa belajar bahwa kasih karunia Allah itu tidak murahan. Sangat mahal, sangat berharga, sangat luar biasa, dan tidak tergantikan. Nah, saya akan baca dari Efesus 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan. Berarti semua itu datang dari Tuhan. Tujuannya apa? Pengampunan dosa. Nah, yang namanya pengampunan dosa diberikan kepada orang yang mau diampuni. Jadi, saya bisa menerima pengampunan sebetulnya karena Tuhan sudah memberikan. Tinggal saya mau menerima atau tidak. Kasih karunia pun sama. Kasih karunia itu diberikan kepada manusia, dan kalau manusia mau menerimanya, dia akan menikmati. Tapi kalau dia tidak mau menerima, bahkan menolak, tidak ada masalah. Saya punya definisi dosa, salah satunya adalah menolak kasih karunia Allah. Nah, jadi ternyata kita bisa melihat salah satu definisi dosa adalah menolak kasih karunia Allah. Kita bisa menerima kasih karunia Allah ketika kita mau. Itu kehendak bebas kita. Maka Tuhan itu memberi kepada kita kehendak bebas supaya kita pergunakan, tapi sayangnya ada orang menggunakan kehendak bebas semaunya. Tapi bersyukurlah kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita sudah diampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Saudara, yang berikutnya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sudah ditebus, diampuni dosanya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya. Berarti kasih karunia Tuhan itu, kemurahan hatinya Tuhan itu berlimpah-limpah. Dikatakan koma, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi, untuk menikmati kasih karunia Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan dan pengertian dari Tuhan. Jadi, tahun ini kita jalani. Mulai sekarang, kita sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan, minta pengertian dari Tuhan. Tadi pagi, saya melayani paling tidak 2 orang. Kalau lihat dari tampilan luarnya, wow, seperti nggak ada masalah, tetapi ternyata punya masalah. Dan mereka menyadari kesalahan mereka. Satu kunci yang luar biasa, ketika seseorang mengakui kesalahannya, maka Tuhan itu sudah menyediakan pengampunan. Dan ketika Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan itu mengampuni dan melupakan, dan Tuhan itu memberikan seperti sebuah buku itu lembaran baru. Lembaran yang masih putih, yang siap ditulis. Sementara yang sudah kita akui, itu dihapus. Tuhan sendiri nggak mau ingat. Jadi sebaiknya kita nggak mengingat-ingat apa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, sudah selesai. Di masa lalu sudah selesai. Dan oleh sebab itu, Tuhan itu sangat tertarik dengan masa kini kita dan masa depan kita. Jadi, jangan pernah membatasi kasih karunia Allah dengan selalu berbicara tentang masa lalu kita. Tuhan masih ingat nggak dulu waktu Tuhan mengampuni saya? Tuhan bilang, saya sudah lupa. Kenapa? Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Prinsipnya Tuhan mengampuni, pasti Tuhan melupakan. Jadi, jangan mau digoda oleh iblis, diintimidasi oleh iblis bahwa kita masih punya dosa masa lalu. Dosa masa lalu kita yang sudah kita akui di hadapan Tuhan sudah beres. Sudah diampuni, sudah dilupakan. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita bisa menikmati kelimpahan Tuhan. Kelimpahan kasih-Nya, kelimpahan pengampunannya, kelimpahan penebusannya, bahkan kelimpahan akan masa depan kita. Saya tidak sedang berbicara mengenai prosperity, mengenai kemakmuran hidup. Hidup artinya keuangan yang berlimpah-limpah. Saudara punya keuangan yang berlimpah-limpah, tapi kalau nggak punya kelimpahan kasih karunia, semuanya akan hilang. Sebab salah satu definisi kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan kepada manusia yang dikasihnya untuk mengelola berkat-berkatnya. Jadi untuk mengelola berkat Tuhan itu butuh kasih karunia. Mengapa? Ada banyak orang diberkati berlimpah-limpah tapi bocor terus. Karena dia tidak bisa mengelola dengan benar. Mengelola berkat Tuhan butuh kasih karunia. Nah,
Oleh sebab itu, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya Tuhan itu luar biasa. Jadi, minta hikmat, minta pengertian dari Tuhan untuk bisa menikmati kasih karunia-Nya. Ya, pertanyaan saya, ini karena Pak Agus yang on cam, saya tanya dengan Pak Agus, kita ngobrol aja, kita berdua. Saya tanya Nanti, coba dulu. oh ya, Saya boleh tanya. silakan. Gini, Tapi sebelum kasih saya tak tanya dulu, apakah Anda sudah satu saja. menikmati kasih karunia Allah? Kan gini, kasih karunia itu diberikan kepada semua orang, ataukah hanya dengan orang-orang tertentu saja, ataukah hanya orang-orang dipilih oleh Tuhan saja? Nah, begini. Kasih karunia Allah sudah tersedia untuk semua orang. Contoh sekarang begini. Kalau ada di sebuah restoran, restoran itu memberi pengumuman, mari silakan datang yang lapar, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saya sediakan makanan. Nah, ketika ada orang mendengar berita itu, apakah semua orang yang mendengar berita itu akan pergi ke restoran tersebut? Tergantung. Bisa ya, bisa okay. Ya. Itu pun sama. Berarti, kalau Tuhan sudah menyediakan kasih karunia, tergantung manusianya. Mau menerima atau tidak. Kalau dia mau menerima, dia akan menikmati kasih karunia Tuhan, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan, dan tadi, butuh hikmat dan pengertian untuk dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Kembali, manusia hanya bisa mengerjakan hal yang natural, yang supranatural itu bagiannya Tuhan. Dan itu bicara kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu hal yang supranatural. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena ada pandangan gini, Pak David. Karena kalau ngomong kasih karunia, biasanya kan kita menuju ke konteks keselamatan. Ya, salah satunya. Ada pandangan bahwa kita selamatkan itu karena dipilih oleh Tuhan. Jadi konteksnya bahwa hanya orang terpilih saja yang diselamatkan. Bagaimana dengan kasih karunia seperti ini? Kalau semua orang. Ya, sebetulnya. Nah, ini kalau saya mengacu dari Roma 8, mulai ayat 29, saya akan bacakan. Roma 8, mulai ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih. Ya. Kemudian ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang sudah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dipilih, ditentukan, kemudian dipanggil, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakan. Jadi ada tahapan-tahapan seperti ini. Orang bilang ini predestinasi. Oke, tapi kalau misalnya saya memilih Pak Agus, saya anggaplah saya Tuhan. Pak Agus adalah Pak Agus. Saya pilih Pak Agus. Kembali. Pak Agus tinggal punya respon. Ya atau tidak. Betul nggak? Nah, jadi ketika Tuhan memanggil, memilih kita, kemudian menentukan kita, kemudian memanggil kita, membenarkan kita, memuliakan kita. Itu butuh proses, nggak seketika, tapi butuh proses, dan di dalam proses itu tergantung respon kita. Nah, orang yang mau dituntun oleh kasih karunia Allah,
itulah yang akan menikmati. Bukan sekedar mengalami, tapi dia akan menikmati. Menikmati hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Saya selalu akan berkata, hal natural bagian kita, hal yang supranatural bagiannya Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang supranatural. Tapi jangan sampai kita seperti dukun, merasa kita ini yang mampu. Nah, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak mampu. Jadi yang Tuhan yang memampukan kita. Nah, jadi sebetulnya Tuhan itu memilih kita semua. Tapi kehendak bebas kita, mau nggak dipilih? Kuncinya mau nggak dipilih? Setelah dipilih, ditentukan, kemudian dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ada 5 tahapan ini. Dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dipilih, kemudian ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, ini perlu kita ingat terus. Saya ini sudah dipilih Tuhan. Saya ini sudah ditentukan. Dalam pemilihan itu ditentukan. Saya ini sudah dipanggil. Saya ini sudah dibenarkan. Dan saya akan dimuliakan. Dan itu terus, bertahap. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, tujuan dari kemuliaan itu bukan kemuliaannya kita. Orang berjumpa dengan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, yang seringkali terjadi, orang berjumpa dengan kita, kita yang memperlihatkan diri kita. Nah, itu yang namanya kesombongan, arogan, bermegah. Tuhan bilang lewat Rasul Paulus, jangan bermegah. Itu bukan hasil usahamu. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita, jangan bermegah, jangan sombong. Itu pemberian loh, itu gratis loh. Itu bukan hasil usahamu, tapi gratis yang bukan murahan. Nah, itu dia. Jadi seringkali logika kita berpikir yang gratis itu murahan. Nah, itu salah. Ya, oke. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Apakah Pak Agus sudah menikmati kasih karunia Allah? Ini kalau menikmati sudah, karena kan keselamatan itu pasti sudah saya terima dan sedang akan terjadi dalam kehidupan saya di masa-masa yang akan datang. Yang pasti kasih karunia itu pasti sudah. Karena ketika saya percaya Yesus, saya sudah diselamatkan dan saya sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Sebagai orang percaya, saya katakan bahwa saya sudah menerima kasih karunia dan menikmati itu dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga kami kerjakan dan rasakan. Senang susah, ya, tetap berjalan dalam kasih karunia. Ya. Tidak selamanya perjalanan itu menyenangkan. Kadang-kadang ada kerikil, ya, ada batu-batu besar yang kita lewati. Namun ketika kita dimampukan untuk tetap berjalan, itu semua karena kasih karunia dan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya, ketika kita menikmati kasih karunia Allah, bukan berarti semua jalan itu mulus semuanya, enggak. Memang ada jalan yang berlubang, tapi kita diberitahu Tuhan, itu jalannya lubang. Nah, seringkali kita tahu itu jalannya lubang, ya kita terjang. Bukan Tuhan yang menyuruh kita terjang jalan yang lubang, tapi kita yang tahu jalan lubang, kita terjang. Karena, perhatikan, kita naik motor pun sama, naik mobil pun sama, tahu di depan lubang. Kita nggak bisa menghindari. Tapi kita minta Tuhan menolong kita. Yang kedua, kita bisa menghindari, tapi kita mau nggak mau menerjang. Karena kita ini ngebut. Berarti salah kita sendiri. Nah, kalau kita nggak tahu, kita minta tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau kita tahu dan kita sengaja, nah, bukannya Tuhan nggak mau tolong, Tuhan tetap melindungi, tetapi Tuhan mengizinkan kita tersandung, terpeleset.
Tapi Tuhan nggak membiarkan kita ini tergeletak, dan kalaupun sampai tergeletak, nggak membiarkan kita mati. Nah, saya mau tanya ke Budian, prinsipnya hidup dan berjalan dalam kasih karunia Allah itu seperti apa? Hidup dan berjalan dalam kasih karunia Allah. Ya, tadi saya mengingatkan hal natural bagian kita, hal yang supranatural bagiannya Tuhan. Sementara kita ini seringkali menghadapi hal-hal yang di luar akal kita, di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Berarti kita butuh yang supranatural. Oleh sebab itu, bagaimana hidup dan berjalan dalam kasih karunia Allah? Setiap hari buat saya hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kadang seringkali nggak kuat ya ngadepin ini itu sendiri. Tapi minta Tuhan memberikan kasih karunia lebih lagi. Jadi buat saya hidup dalam kasih karunia Tuhan itu hidup dalam kemurahan Tuhan. Sebab kan seperti Pak Agus juga bilang, semua itu pemberian, bukan berdasar kemampuan kita. Kadang sesuatu terjadi di luar kemauan, kadang sesuatu terjadi di luar dugaan, kadang sesuatu terjadi di luar akal pikiran kita. Dan sementara kalau kasih karunia itu sifatnya supranatural, dan memang itu sangat supranatural kalau buat saya pribadi. Jadi selama ini hidup dan berjalan dalam kasih karunia, buat saya selalu mengharapkan kemurahan Tuhan yang murah hati memberikan hal itu buat saya. Itu Pak. Ya, itu tidak mudah. Dan setiap hari kita punya problem. Mari kita beri nama problem itu. Misalnya, kesempitan diubah menjadi kesempatan. Nah, kalau kita logikanya sempit, akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Jalan tertutup, kita bilang batu lompatan. Karena itu pagar, nggak bisa ditembus. Ya kita lompati, karena kita nggak mungkin mundur kembali. Mundur kembali ke hidup lama, sementara di depan sudah jalannya tertutup, kiri kanan nggak bisa buat apa-apa. Kita minta yang supranatural bersama dengan Tuhan untuk melempati tembok itu. Jadi, mari kita tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah mengeluh, tapi belajar bersyukur dan minta hikmat Tuhan untuk menamai setiap masalah kita dengan nama-nama yang membuat kita makin ingat pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Nah, jadi saya percaya di tahun 2022 ini kita akan menikmati lompatan raksasa, giant leaps. Ya, lompatan raksasa bukan lompatan kecil, tapi lompatan raksasa, tapi tantangannya juga raksasa. Ingat, Daud melawan Goliat. Yang dilawan itu sebetulnya bukan Goliatnya, tapi rohnya Goliat. Dan ini yang luar biasa. Daud yang kecil, David yang kecil, punya rohnya Tuhan. Nah, rohnya Tuhan itu yang ada di dalam David, itu yang mengalahkan Goliat. Bayangkan, bagaimana dia bisa memutar slingshot dan bisa mengenai dahinya. Tepat. Saya percaya kuasa Tuhan, tenaganya Tuhan meluncur di sana. Dan bukan mundur setelah kena batu, tapi malah maju. Itu biasanya orang kena batu langsung tersentak mundur. Ini kok malah maju, tertelungkup ke depan. Dan bagaimana orang yang kecil bisa pegang pedang yang besar dan memenggal kepalanya Goliat. Itu bukan kekuatan manusia, kekuatannya Tuhan yang luar biasa. Nah, saya punya pertanyaan buat Pak Agus.
Apa arti menyia-nyiakan dan membatasi kasih karunia Allah? Menurut Pak Agus. Berarti tidak memaksimalkan. Kalau kita menyanyikan tidak memaksimalkan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa beri contoh, misalnya di dalam hidupmu apa yang menjadi apa yang perlu dimaksimalkan? Maksudnya ketika kita bicara kasih karunia, ketika karunia itu hidup kita harus takut akan Tuhan, kita harus tetap berjalan meskipun ada tantangan. Nah, kita akan diberikan kasih karunia kekuatan. Nah, dan kita malah mengecilkan kuasa Tuhan, sebenarnya sedang kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia itu kepada kita. Seharusnya kita bisa berjalan, tapi karena kita melihat tantangan, kita malah mundur. Kita malah tidak bisa melihat sesuatu yang besar. Nah, kadang-kadang seperti kita hanya melihat masalahnya, tapi tidak melihat jalan keluarnya. Hanya fokus kepada titik masalahnya, tapi tidak fokus kepada bagaimana jalan keluarnya. Nah, kalau kita fokus kepada masalahnya, sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ya, itu di satu sisi. Di sisi yang lain berbicara mengenai kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya kapasitas, dan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, waktu kita nggak memaksimalkannya, termasuk ya tadi yang seperti talenta dalam Matius 25, yang punya satu nggak dipakai, ditanam saja, diambil diberikan kepada yang 10. Loh kok 10? Katanya hanya yang 5. Dan pengertiannya yang 5 ini mengerjakan, akhirnya diberi tambahan 5 oleh tuannya, sehingga jadi 10. Dan bukan itu aja, yang satu diambil. Dari 5 modalnya bisa jadi 10, malah jadi 11 karena yang satu diambil. Jadi banyak orang mau 11, tapi nggak mau bekerja seperti yang 5 itu. Maunya seperti yang satu, tapi dapatnya 11. Itu malas. Dan saya berkata, orang malas itu berarti menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Berarti kita ini punya tanggung jawab. Dalam Efesus 2 ayat yang 10, tujuannya adalah melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi jangan pernah berpikir setelah diselamatkan, itu pemberian, itu bukan usahamu, jangan bermegah, tapi Tuhan juga mau kita ini melakukan pekerjaan baik. Banyak orang bilang, ada yang gini, sekali selamat tetap selamat. Oh, buat saya koma. Karena sekali selamat tetap selamat, kalau setelah koma hidupnya amburadul, awut-awutan, gak kena, sakkarepe dhewe, semaunya sendiri, neraka. Pandangan kasih karunia modern adalah sekali selamat, tetap selamat, apapun yang dilakukan. Ya, banyak orang ikut Yesus, menerima Yesus karena pengajaran kasih karunia modern. Ketika saya bicara kasih karunia modern, itu kasih karunia yang berlebihan. Bahasa kerennya hyper grace. Ya. Jadi orang yang mengajarkan hyper grace pasti punya pandangan. Tapi seringkali yang menerima ini salah terima. Ya, bayangkan. Ya, ingat baik-baik. Sekali selamat, tetap selamat. Koma, bukan titik. Jikalau kita mengerjakan keselamatan itu, menjaga keselamatan itu. Tetapi sekali selamat tidak akan selamat, koma, jika hidup kita sembarangan. Jika kita masih hidup di dalam tabiat daging. Nah, pandangan hyper grace adalah sekali selamat tetap selamat, koma, sekalipun melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan firman. Oh, Tuhan sudah selamatkan kok. Sekali selamat, sudah. Karya Yesus sudah sekali saja. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu murah hati. Itu memanfaatkan kemurahan hatinya Tuhan. Itu menyalahgunakan kemurahan hatinya Tuhan. Nah, ini yang banyak diajarkan dan banyak orang yang menerima. Dan ketika diajak ngobrol nggak bisa. Dia punya pandangan, bahkan pakai ayat-ayat. Nah, jadi saya mendorong Pak Agus, Pak Markus juga belajar. Jangan sampai hanya mengerti kasih karunia yang alkitabiah, sementara ada orang-orang yang mengajarkan kasih karunia yang berlebihan. Kasih karunia modern. Pahami itu. Ya, Budian juga pahami itu. Karena banyak orang mengajarkan hyper grace. Tapi kita mau grace yang back to Bible. Kasih karunia yang kembali kepada firman Tuhan. Jangan salah gunakan kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Nah, saya percaya bahwa ketika kita ini tahu kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Ada satu lagu yang hari Minggu kemarin sudah dinyanyikan dan kemarin sempat saya nyanyikan, Amazing Grace. John Newton itu penjual budak. Dia yang nulis lagu itu. Dia penjual budak dan dia merasa saya ini orang yang jahat, sangat jahat karena menjual budak. Ternyata dia ini merasa aku ini orang yang sangat jahat. Dia budak dosa. Aku ini penjahat. Dan dia berkata, sangat besar anugerahnya, sangat besar kasih karunia-Nya. Aku ini loh yang jahat ini. Aku yang buta. Sekarang aku melihat. Padahal dia melihat tahu. Nah, mari kita menyadari kita ini sudah diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Itu cuma-cuma, tapi bukan murahan. Itu dengan darah yang mahal. Dan kita hargai, kita jalani 2022 ini. Setiap menit yang kita punya, kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu saya mendorong, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, capek ya istirahat, tapi bukan berarti, ya aku capek, masa capek terus. Kita harus berjuang. Saya mau lebih. Saya mau membalas cintanya Tuhan. Saya mau membalas kasih karunia-Nya Tuhan dengan memaksimalkan karunia saya, talenta saya, kecakapan saya, kepandaian saya, hikmat saya yang dari Tuhan. Saya percaya ketika kita memaksimalkannya, Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaannya kepada kita. Ingat ketika tadi saya bilang lompatan raksasa. Waktu kita ikut kasih karunia Tuhan, kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, kita akan berjalan dengan jalan-jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan itu terkadang berjalan, terkadang berlari, terkadang kita digendong lewat lembah kekelaman. Kita ini digendong. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Dan ada lompatan raksasa. Tiba-tiba kita mengalami terobosan, tapi lewati lembah kelam, lewati masalah. Dan setelah itu kita bisa melihat, loh, di balik masalah ini, kok tiba-tiba saya sudah ada di sini? Karena Tuhan mau melatih iman kita. Ya. Oke, Pak Agus ada pertanyaan sebelum kita akhiri acara kita malam ini. Pak Markus hari ini menjadi pendengar. Tadi siang bilang saya pendengar. Masih mau jadi pendengar atau mau komen, Pak? Mau komen boleh. Ya. Saya cukup dulu. Mari Pak Agus mau ada pertanyaan atau komen tentang kasih karunia. Cukup jelas, Saudara. Ya. Tekankan jangan sampai waktu kita ngajar, waktu kita memberitakan firman, waktu kita sharing kepada orang lain, kita bertanggung jawab tentang pengajaran yang kita berikan kepada orang lain.
kasih karunia yang kembali kepada firman. Lebih baik membaca firman berulang kali daripada kita ini menyampaikan kasih karunia modern sesuai dengan akal pikiran kita. Ya, jadi itu. Ya, Pak Markus ada mau komen? Walaupun ditutup kameranya, silakan. Tidak ada. Iya. Tapi paham Pak ya, ada kasih karunia modern yang berlebihan, yang tidak kembali kepada firman, sementara kasih karunia yang sejati itu adalah yang dari firman. Jadi mari kita perjuangkan betul-betul yang namanya kasih karunia itu. Ya, kemudian ada dua patah kata. Ya, oke, kita akan akhiri malam ini. Ingat baik-baik, oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Amin. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada yang bermegah. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik. Lakukan pekerjaan yang baik. Karena kita dipanggil untuk melakukannya itu dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat 8-10. Esensinya di situ. Kita pegang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita terima dengan iman. Dan kita perjuangkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami memulai belajar dan saling sharing tentang kasih karunia. Mampukan kami untuk menikmati, mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Biarlah hal-hal yang supranatural Tuhan tuntun dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, ucapan syukur, dan kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan seringkali kami tidak mengerti, tetapi pada akhirnya kami mengerti bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Jalan Tuhan selalu luar biasa. Tolong kami untuk tidak mudah bersungut-sungut. Tolong kami untuk belajar bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Buka kamera sebentar, kita ambil foto. Iya. Senyum. Mantap, mantap, mantap. Oke. Selamat malam. Sehat terus. Ya, Semangat. Dan God bless you. selamat malam.